Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan Ya, menyimak presentasi aplikasi dari Ahmad Nadiri ya. Nadiri di ya sini Kak. membuat aplikasi yang sangat menurut saya membantu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ya. Yakni nama Ya, aplikasinya aplikasi pengelolaan kebutuhan ATK. Nah, Ahmad nanti kamu presentasikan mulai dari latar belakang kenapa memilih judul ini, terus menggunakan teknologi apa saja, entah website mungkin ya, PHP, Java, JavaScript, lalu juga metode pengerjaannya apa, dan usernya siapa, baru dilanjut ke aplikasi ya. Oke, silahkan. ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ahmad Nadiri dari Prodi D3 Sistem Informasi angkatan tahun 2015, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi PA saya berjudul Aplikasi Pengelolaan Kebutuhan ATK pada Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Yang melatar belakangi adanya PA ini sebagai berikut. Yang pertama, proses belanja ATK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang-barang pada kegiatan seperti seminar, workshop, rapat dinas, maupun kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan belanja ATK atau alat tulis kantor. Belanja ATK ini selalu dianggarkan dan direncanakan pada rencana kerja anggaran yang dianggarkan tiap tahun dengan rapat pejabat-pejabat dinas. Permasalahan yang sering terjadi pada penerapan proses belanja ATK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengelolaan belanja kebutuhan ATK ini terdapat beberapa dokumen dan alur yang cukup rumit untuk dikerjakan. Yang selanjutnya, pembuatan dokumen membutuhkan konsentrasi yang sangat penuh untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti perhitungan jumlah dan perhitungan kuantitas barangnya dan barang yang datang serta tanda tangan dan dokumen-dokumen kwitansi yang dibutuhkan saat terjadi pembelian barang. Yang selanjutnya, dokumen SPJ cukup banyak yang harus disusun dan dokumennya itu terpisah-pisah. Jadi setiap dilakukan belanja ATK, seorang pelaksana yang ditanggung jawabi untuk melakukan pembelian belanja tersebut diwajibkan untuk membuat sebuah surat pertanggungjawaban atas barang-barang yang dia beli. Dokumen SPJ ini terdiri dari dokumen BEN 45, BEN 46, dan BEN 47 serta lampiran-lampiran lain seperti lampiran kwitansi dan lampiran tanda tangan dari pelaksana-pelaksana yang ikut membantu dalam belanja ATK. Oke. Dan selanjutnya, dokumen SPJ harus sesuai dengan data yang ada pada RKA. Jadi data yang diadakan itu haruslah sama dengan data yang sudah ada pada RKA. Yang selanjutnya, semua data dokumen-dokumen ini dibuat menggunakan rumus pada Microsoft Excel secara manual. Padahal data-data tersebut disusun secara terpisah. Walaupun terkadang bisa dalam satu file Excel menggunakan rumus dan mengambil data dari Excel lain. Tapi apabila ada satu file Excel itu terhapus atau hilang atau lupa menaruhnya, itu akan mengakibatkan ada permasalahan baru sehingga bisa memungkinkan entry-entry ataupun hasil perhitungan tersebut tidak bisa valid. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pencatatan bersama dengan kegiatan rutin lainnya. Sebagai contoh, di Dinas Pendidikan terdapat kegiatan FL2SN, yaitu kegiatan Pekan Seni Olahraga yang dilakukan tiap tahun, beberapa tahun sekali, yang mana
setiap pelaksana dari dinas pendidikan ini diwajibkan menjadi panitia penilai dan panitia kegiatan lapangan. Dan si pelaksana pembuat SPJ ini merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai pengada kebutuhan, pencatat kebutuhannya tersebut, dan sebagai penilai pada kegiatan lapangan. Hal ini mungkin mengakibatkan pelaksana pembuat SPJ tersebut tidak bisa valid dan tidak bisa fokus dalam membuat dokumen-dokumen SPJ yang ada. Rumusan masalah yang saya ambil dari latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah saya dapat memfasilitasi pelaksana untuk membuat surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan rencana anggaran kegiatan tahunan. Yang kedua, bagaimanakah memfasilitasi pelaksana agar menyimpan datanya lebih baik. Yang ketiga, bagaimanakah memfasilitasi pelaksana untuk melakukan rekapitulasi data lebih akurat. Jadi dari beberapa poin yang ada pada latar belakang, saya ambil beberapa tiga masalah yang bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal pada rumusan masalah. Tujuan dari proyek akhir ini sebagai berikut. Yang pertama, membuat aplikasi pengelolaan belanja kebutuhan ATK yang memiliki fitur buat surat pertanggungjawaban yang datanya sudah terintegrasi dengan data RKA. Yang kedua, membuat aplikasi pengelolaan belanja kebutuhan ATK dengan fasilitas database yang sehingga dapat menyimpan data lebih baik, sehingga datanya nanti hasilnya lebih akurat. Yang terakhir, membuat aplikasi pengelolaan belanja kebutuhan ATK untuk membantu rekapitulasi data sehingga datanya akurat. Teknologi-teknologi yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini, saya menggunakan framework kode Igniter versi 3, XMPP, Notepad++, Balsamiq sebagai perancang mockup, dan JED Graph Editor sebagai pembuat proses bisnis. Dan metode dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan metode waterfall, di mana dalam metode waterfall ini saya melakukan wawancara secara rutin dikarenakan kurangnya dan jauhnya tempat wawancara, sehingga saya mengharuskan untuk menggunakan metode ini. Dan pada saat sudah membuat pengkodean, baru saya lakukan pengecekan atau membuat prototipe terlebih dahulu. Oke. Coba kita lihat aplikasinya ya. Sepertinya sudah Oke, ini ada berapa user ini? Dari aplikasi ini terdapat dua user. Yang pertama pelaksana SPJ dan yang kedua adalah bendahara. Selaku validator dari SPJ yang dibuat oleh pelaksana SPJ. Oke, silakan. Diperlihatkan aja nanti ya fitur-fiturnya. Berikut ada tampilan halaman login. Ya. Berikut adalah halaman utama dari aplikasi ini. Ada tab login dan tab daftar, di mana tab daftar yang digunakan untuk mendaftar pelaksana, yang mana nanti datanya harus di-ACC oleh bendahara agar bisa login. Mari kita lihat fitur-fitur yang ada pada akun pelaksana SPJ dan bendahara. Saya mulai dari akun pelaksana SPJ selaku pelaku proses utama yang ada pada kegiatan pengelolaan kebutuhan ATK ini. Terdapat beberapa fitur pada halaman utama aplikasi SPJ RKA ini. Yang pertama, fitur Manage Data Master. Yang kedua, Manage Data Master RKA. Yang ketiga, Manage SPJ. Dan yang terakhir, Lihat RKA. Dari keempat fitur ini terdapat keterkaitan di mana Manage Data Master harus terisi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan Manage Data Master RKA.
Karena dalam pembuatan form manage pembuatan file atau pembuatan data RKA pada manage data master RKA menggunakan entry dari data master yang ada seperti data master SKPD, data master program, master kegiatan, kode rekening, dan data penanggung jawab. Sebagai sampel berikut adalah form halaman manage data SKBD yang dimana hampir sama pada setiap menu data master ini. Bisa juga kita lihat pada manage data kegiatan yang sudah terisi beberapa data-data kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Sedikit berbeda dengan SKBD, pada halaman data manage data kegiatan ini terdapat banyak sekali data yang dimana pilihan tampilannya bisa dipilih berapa data yang akan ditampilkan dan bisa melakukan pengeditan, menghapus data, menambah data, dan bisa juga mencetak halaman ini bila diperlukan cetakan agar tidak usah memindahkannya kepada file Excel. Itu mengekspor ya. Dan sistem akan ya. Oh, oke, bagus ya, bagus. Dicetak. Selanjutnya setelah semua data master sudah terinput, pelaksana SPJ bisa membuat data SPJ dengan klik manage data master RKA, menambahkan data RKA dengan mengklik fitur manage data master RKA. Berikut adalah halaman RKA yang sudah ada dan sudah diinputkan oleh Dinas Pendidikan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam pembuatan RKA ini membutuhkan manage data master. Bisa kita lihat pada saat ingin menambahkan data, klik tambah data RKA. Pada tampilan ini bisa kita lihat membutuhkan SKPD, program dan kegiatan pada data master. Tadi kan sudah kita lihat pada bagian kegiatan sudah terdapat 11 entry. Bisa kita coba klik dan sudah ada datanya. Jadi apabila pada data master belum ada inputannya, otomatis si pelaksana tidak bisa submit karena entry dari 3 data ini belum ada isinya. Dan akan terdapat error minta pengisian seperti ini. Jadi ini minta dipilih, padahal apabila belum ada isinya, belum bisa memilih dan tidak bisa menginputkan. Setelah menginputkan data master RKA, pelaksana bisa juga menambahkan rincian RKA. RKA sendiri, dokumen RKA ini sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bagian deskripsi, bagian awal seperti yang kita lihat pada tabel ini. Dan yang kedua adalah rincian, di mana isi dari penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang ada ini nanti dirincikan pengeluarannya hingga menghabiskan anggaran ini. Seperti itu. Untuk menambahkan rinciannya, pelaksana bisa langsung klik pada bagian aksi yaitu rincian RKA dan menginputkan data-datanya. Itu adalah sampel yang sudah diinputkan pada Dinas Pendidikan. Apabila masih ingin menambahkan datanya, bisa klik tambah, memilih kode rekening pada yang sudah diinputkan pada data master, lalu mengisi form yang ada dan klik submit, maka data pun akan bertambah. Selanjutnya adalah fitur manage SPJ. Manage SPJ ini bisa diakses oleh pelaksana SPJ apabila RKA sudah diinputkan. Apabila RKA masih belum ada, maka nanti manage SPJ ini akan masih kosong dan tidak bisa buat SPJ pada bagian aksi. Saat pelaksana ingin membuat SPJ, pelaksana bisa memilih salah satu entry RKA yang ada pada halaman ini dan klik pada bagian aksi yaitu buat SPJ sesuai dengan entry yang ada.
Sistem akan menampilkan rincian RKA yang ada. Setelah itu, pelaksana baru bisa melakukan pencatatan pembelian kebutuhan ATK yang ada pada bagian kelola catatan dan bisa mencetak beberapa dokumen SPJ saat data sudah dinyatakan valid. Berikut adalah tampilan yang sudah dinyatakan valid oleh bendahara dan bisa kita lihat dokumen SPJ yang otomatis dibuat oleh sistem. Berikut tampilan band 45, yang ini band 46, di mana band 46 ini dibuat sesuai dengan entry yang ada pada band 45 yang memiliki jumlah, dibuat per entry. Dan yang ketiga band 46, band 47, yang dimana hanya mengambil jumlah total dari band 45. Dalam proses pencatatannya, pengadaannya, pelaksana bisa klik fitur kelola catatan. Pada kelola catatan ini terdapat bisa membuka halaman kelola catatan yang terdiri dari deskripsi dari rincian RKA, tabel pengadaan, dan tanda tangan dari penanggung jawab kegiatan yang ada. Saat ingin menambahkan entry, bisa langsung klik tambah pengadaan, memilih uraian yang ada pada RKA yang sudah diinputkan sebelumnya, menginputkan tanggal pengadaannya, dan jumlah nominal dari pengadaannya. Setelah klik submit, data akan berubah dan jumlah otomatis bertambah. Setelah semua data entry pencatatan terinput, pelaksana diwajibkan untuk mengset dan untuk mengset penanggung jawab dari kegiatan yang ada, seperti BPK, PPTK, pelaksana, benar pengeluaran, dan pengguna anggaran. Penanggung jawab ini nanti akan digunakan secara otomatis pada pencetakan dokumen-dokumen BEN, seperti itu. Yang terakhir adalah fitur lihat RKA. Fitur ini adalah fitur untuk melihat RKA yang sudah diinputkan oleh pelaksana apabila ingin melihat secara detail tanpa satu-satu pada manage SPJ. Itu bisa langsung klik lihat pada list RKA yang sudah diinputkan, dan sistem akan menampilkan halaman RKA yang ada. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, RKA terdiri dari dua bagian, yaitu deskripsi dan rincian RKA. Sebagai fitur basic, setiap pengguna memiliki fitur edit profil yang bisa diakses pada pojok kanan ke atas, yaitu bagian tombol profil, di mana pengguna bisa langsung mengedit passwordnya ataupun mengganti namanya. Sekarang saya akan beralih ke akun berikutnya atau aktor selanjutnya, yaitu bendahara. Berikut adalah halaman utama dari bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Bendahara di sini memiliki 3 buah fitur. Yang pertama, manage anggota pelaksana SPJ. Yang kedua, lihat RKA bidang. Dan yang ketiga, validasi SPJ. Bendahara di sini memiliki 2 fitur utama, yaitu lihat SPJ, lihat RKA bidang, dan validasi SPJ. Fitur yang bukan utama, yaitu manage anggota pelaksana, ini digunakan untuk melakukan ACC atau mengaktifkan akun yang sudah mendaftar pada halaman login tadi. Sebagai yang bisa kita lihat, di sini terdapat beberapa akun yang sudah aktif dan akun yang dinonaktifkan karena penggunaannya otoritasnya sudah dicabut oleh bagian bendahara. Selanjutnya, lihat RKA bidang.
Fitur ini melihatkan RK-RKA yang ada pada setiap bidang. Seperti yang kita lihat pada bagian manage anggota ini terdapat dua bidang yang aktif, yaitu bidang SMP dan TKSD. Maka RKA bidang pun akan menampilkan bidang SMP dan bidang TKSD. Dan apabila RKA belum diinputkan, datanya akan ditampilkan data belum ada. Dan apabila sudah menginputkan RKA-nya, maka akan memunculkan RKA, daftar RKA yang sudah diinputkan oleh bidang tersebut, dan bisa melihat RKA-nya pada bagian aksi. Sistem menampilkan RKA yang sudah diinputkan oleh pelaksana SPJ. Bagus ya, lengkap ya di situ ya. Mohon maaf Pak, ini lab ya, Ya gimana gimana? Kenapa? laptop saya sedang bermasalah. Ngeheng ya? Laptop saya bermasalah jadi layarnya mati. Oke oke ya. Nggak bisa saya klik sama sekali. Iya. Masih ngeheng ya? Yang selanjutnya adalah fitur yang Oke. minta di restart Pak ini Pak. Boleh boleh. Silakan. Selanjutnya fitur validasi SPJ. Saya restart dulu atau bagaimana Pak? Ya boleh restart. Restart dulu Pak ya. Ya silakan silakan di restart. Silakan di restart. Tes suara saya gimana? Oke ya? Maaf Pak, jadi tadi laptop saya, komputer saya ini tuh punya masalah di VGA-nya. Jadi Hmm, kadang kalau listriknya agak kurang stabil, lampunya mati, nggak mau nyala terus. oke nggak apa. Ditunggu ya. Oke. Tapi sejauh ini fitur tersebut sudah dipresentasikan belum ya? Atau paling tidak ini apa namanya? Ada user manual yang pernah dibahas bareng ya dengan pihak Jombang, Dinas Pendidikan ya dan Kebudayaan. Iya Pak. Mm-mm. Untuk user manualnya sendiri nanti bisa dibuatkan pada saat launching aplikasinya, sehingga nanti penggunanya bisa langsung mengikuti alur dari tutorial penggunaan aplikasinya, yang nanti rencananya akan dibuat video YouTube pada untuk masing-masing dari pengguna.
Itu bagus banget ya menurut saya aplikasinya tadi sampai apa formatnya seperti itu yang menyesuaikan. Nah, kadang kan kalau kita skripsi yang penting kan ada fiturnya seperti itu dulu ya. Kalau untuk penyesuaian format ya apa bisa di apa direvisi ya. Gitu. Export ya. VGA-nya kenapa? Terlalu overheat atau apa? Kena benturan atau gimana tuh? Eh, ini dayanya listrik saya di rumah kurang stabil. Jadi kadang kalau Hmm. listriknya kurang, VGA-nya nggak mau jalan. Iya. Jadi Oh, minta di restart lagi, VGA-nya jalan lagi, gitu. oke oke oke. Karena ada korsleting mbak di rumah saya masih belum dibetulkan. Di bagian mananya masih bagian apa tenaga listriknya masih belum bisa ke rumah gitu. Oh, kadang saya juga merasa gini ya terkait listrik ya, hanya dugaan saya ya. Lampu gitu ya, kok daya terangnya berkurang gitu ya, seperti itu. Oh ini ya tadi ya, sampai ke kita lanjut Iya, permintaan validasi SPJ. Oke ya, SPJ. di situ. Berikut adalah fitur yang terakhir pada aplikasi SPJ RA, yaitu aktornya bendahara, yaitu file dari SPJ yang sudah dibuat oleh pelaksana SPJ. Pada halaman ini, pada halaman validasi SPJ ini menampilkan SPJ SP RKA yang ada pada masing-masing bidang, dan pada masing-masing RKA ini terdapat beberapa dokumen SPJ yang telah diajukan oleh pelaksana. Apabila bendahara ingin mengecek pada RKA yang ada ini, yang terbaru ini tahun 2020, apakah ada SPJ yang diajukan, bisa lakukan klik daftar SPJ yang ada pada bagian aksi. Dan apabila sistem belum belum ada SPJ yang diajukan oleh pelaksana, halaman akan menampilkan datanya belum ada atau belum ada pengajuan SPJ pada halaman daftar SPJ entry belanja langsung tahun 2020. Sebagai contoh, apabila saya coba set pada bagian pelaksana yang seharusnya datanya sudah valid, saya coba set menjadi belum valid atau pengajuan SPJ, nanti datanya akan tampil. Berapa lama bikin kayak gini ya? Ahmad, berapa Berikut berapa lama adalah Ahmad? Berapa lama buat seperti ini? kemarin karena apa namanya ada kendala dalam pembuatan apa judulnya, kan saya kan mengajukan 2 judul, Oh gitu. ternyata yang di ACC judul yang pertama. Iya, Hmm, jadi mau nggak mau selama 2 minggu saya harus ngebut buku sama aplikasi. 2 minggu ya. Sebenarnya ini masih belum. Bikinnya Iya, satu satu aja ya. minggu pembuatan aplikasi ini. Bikinnya satu aja. Iya. Boleh dua, tapi setelah ini mau tiga, 10 pun nggak apa-apa. Tapi yang fokus dulu satu ya. Oke. Karena cara saya kemarin tuh mau ganti judul gitu Pak, Wah, karena tapi karena ada apa karena judul yang pertama ini penggalian data untuk SPD dan SPP itu saya tidak bisa menggalinya karena itu udah masuk wewenang yang dalam sekali bagian keuangan gitu. iya iya. Jadi kan harusnya kan ada 2 dokumen lagi, SPP, SPD, B45, B47. Nah, saat saya tuliskan pada batasan masalah itu karena saya nggak bisa melakukan penggalian data gitu. Jadi saya agak ragu untuk mengajukan PA.
Tapi alhamdulillah ya sudah solve ya. Karena kawan Pak Petri sama Pak Robi ajukan saja. Iya, Iya. alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ada nomor rekening, Iya. kode rekening, nama rekening, harga, jumlah sisa ya. Kode rekening dari 6 harga itu sisa. Ya. Jadi saat pelaksana mengajukan apa namanya itu validasi SPJ, Mhm. data yang diajukan oleh pelaksana tersebut akan tampil setelah memilih daftar SPJ yang diajukan. Datanya pun tampil, bisa bendahara bisa mengecek BN45, BN47 dan BN46 yang otomatis dibuat oleh sistem. Mhm. Dan apabila didapati kesalahan, pelaksana bisa mengatur revisi kesalahan dari dokumen SPJ tersebut untuk nanti bisa dirubah oleh bagian pelaksana. Misal TPD-nya salah semua, disubmit, dan pada bagian akun pelaksana SPJ, pada data SPJ-nya terdapat informasi berupa pada entry-nya yaitu revisi, dan pada bagian kelola catatan bisa melihat revisi dari yang telah dituliskan oleh bendahara dan merubah tanda tangannya seperti itu. Setelah sudah merubahnya, bisa melakukan validasi ulang dan sistem pun merubah informasinya menjadi proses validasi. Lalu pada bagian akun bendahara, sistem akan menampilkan kembali dokumen yang diajukan. Apabila bendahara lupa dulu memberikan revisi berupa revisi apa, bisa langsung klik bagian lihat revisi dan melihat revisi yang dulu pernah diberikan. Apabila setelah mengecek BN45, 46, dan 47 ini sudah dinyatakan valid, bisa klik setuju. Sistem mengaccept datanya valid dan data pengajuan sudah tidak ada lagi. Dan pada bagian pelaksana, datanya sudah dinyatakan valid dan pelaksana bisa langsung cetak BN45, 46, 47 untuk dimintakan tanda tangan pada pejabat terkait. Lalu dokumennya bisa diberikan secara fisik kepada bendahara untuk pembukuan. Nah, Pak, saya rasa sudah semua fiturnya saya presentasikan. Oke, ya. Berarti ini sempat tadi ada kisahnya ya. Dalam waktu 2 minggu menentukan. Ya, Tapi alhamdulillah bisa ya dalam saya nggak kebayang tuh 2 minggu seperti ini ya. Jujur aja mungkin butuh waktu sekitar 2-3 bulan ya. Karena harus melihat referensi dulu gitu ya. ya, Melihat sebagai perbanding. Tapi dirimu ya, sampai menyusun bukunya pun dalam waktu kurang dari 2 minggu ya. Keren, keren ya. Di ya. bagian Karena apa untuk mengubah untuk mengubah? kan buku saya yang sebelumnya itu sama aplikasi yang sebelumnya tinggal saya sesuaikan aja, saya edit ke yang Mm, di ACC itu, jadinya lebih mudah dan lebih cepat. ah, oke. Dari semua fitur ini yang paling banyak butuh apa, perhatian dan effort lebih saat membuat fitur apa? Paling pembuatannya ya, jadi waktu mengeset data master ini kan di set satu kali dan digunakan selama sistem tersebut ada gitu ya. Benar, benar. Jadi yang perlu diperhatikan itu pembuatan data master ini, Hmm, karena nanti mempengaruhi data master RKA juga, dan catatan dari SPJ
yang SPJ ini. Jadi waktu penambahan data ini kan secara otomatis Iya, harus benar-benar. memperhatikan tanggalnya dan nominalnya saja seperti itu. Oke. Hanya pada 3 bagian itu saja. Siap. Jadi dia bisa meringankan beban dari penggunanya. Yang sebelumnya segalanya dilakukan sendiri dan Ya. dokumennya sangat banyak. Ini dipermudah Ini data dummy ini ya. menggunakan Ya. data master yang digunakan selamanya dan ya Tapi ini dan data dummy ya, data dummy kan pengadaan ini yang yang digunakan ya. hanya harus memperhatikan. Tapi ini data dummy kan ya yang Oh, di. ini data asli, Pak. Oh, data asli ya. Hmm. Maksudnya yang kayak Ya, PPK data asli. tuh ya, pelaksana itu sebaiknya untuk Jadi sementara harusnya. untuk Oh ya sudah, oke oke ya. Sip ya. data asli, Pak. Nah, nggak apa ya. Ya, Nah, ya, oke, Pak. yaudah kita logout dulu deh. Kalau sekarang apa namanya? Tadi sudah ya di bagian effort yang paling besar itu saat menentukan tadi kata kamu ya. eh, untuk Ya. adik-adik tingkat atau mungkin teman kamu yang sedang berjuang menyusun skripsi juga, apa yang bisa kamu sampaikan? Kata-kata motivasi atau yang mendukung mereka agar tetap semangat tuh apa? Motivasi saya walaupun dan saran saya kepada adik-adik semua, Mm-mm. saat penyusunan PA sendiri, kalian jangan pantang nyerah walaupun semisal ada kayak kalian menyusun dokumen tapi salah terus ya. Kalian kerjakan aja secara tulus, lama-kelamaan akan dipermudah sendiri seperti itu. Mm. Dan dalam pembuatan aplikasinya sendiri, kalian jangan terlalu wah ingin aplikasinya sangat bagus. Hanya cukup memperhatikan rumusan masalah kalian dan olah hasilnya sesuai dengan tujuan dan buat semaksimal mungkin pada bagian itu. Nggak perlu semua harus tampil perfect dan bagus. Fokuskan pada tujuan tersebut sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan dari perusahaan dan mempermudah proyek akhir kalian. Benar-benar. Kalau setelah ini rencananya Nadiri apa? Pengen ngembangin aplikasi ini atau membuat yang versi generik agar bisa diadopsi beberapa dinas-dinas yang lain gitu? Atau apa sih rencana kamu setelah ini? Eh, Rencana saya ke depan aplikasi ini mau saya buat hibah dulu ke dinas pendidikan sehingga nanti apabila ada masukan bisa membuat saya lebih apa ya lebih kreatif lagi, Pak. Jadi nanti semakin kompleks baru nanti bisa saya kembangkan ke banyak instansi yang lain yang membutuhkan proses yang sama seperti itu. Oke oke. Kalau sekali lagi pengen tahu tadi kan motivasinya sudah ya. Tips and triknya kamu saat nyusun Ya, aplikasi Pak. ini apa? Misalkan ditemukan, wah saya butuh JavaScript ini, caranya gimana tuh? Atau saya butuh fitur upload apa namanya teks atau gambar misalkan, seperti apa tuh? Tips and triksnya untuk menyusun aplikasi seperti ini. Trik yang saya lakukan pertama-tama saya itu mencari aplikasi yang punya fitur tersebut, terus saya coba-coba dulu. Setelah saya tahu karakteristiknya, saya lihat video YouTube orang-orang membuatnya seperti apa, terus saya rancang dulu di kertas. Saya butuhnya ini aja, jadi saya dari beberapa video YouTube tersebut saya download, Mm-mm. saya cari source code yang saya butuhkan, saya susun kembali sendiri-sendiri. Kalau sudah bisa semuanya, saya rangkai jadi satu. Kalau nggak ada error, sudah selesai seperti itu. Jadi buatnya nggak langsung satu kali langsung selesai, nggak. Agar Mantap. tidak pusing dan bingung, Ya ya. coba di parsial dulu sendiri-sendiri. Di Kalau parsial. sudah sukses sama pembuatannya, jadikan satu-satu, nanti jadinya bisa seperti itu. Karena nanti bisa melatih biar apa ya, dan kalian juga nggak pusing gitu Benar-benar ya. saat pembuatan aplikasinya seperti itu.
Oke, Kak. Oh, semangat. Pertama, terus melihatnya jangan terlalu besar. Boleh kita lihat besar, tapi dikerjakannya per parsial ya. Mana dulu yang dibutuhkan ABCDE-nya ya. Oke ya. Iya, Pak. Ya, oke. Dan tadi ke depannya ini ingin dilengkapi lagi dengan fitur-fitur. Dan kalau saya sarankan, ini mungkin bisa dibuat yang versi general atau generik ya, biar bisa diadopsi dan diimplementasikan juga di dinas-dinas pemerintahan lainnya. Oke, itu aja ya hari ini ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sukses, sehat, selamat, dan terus berjaya ya. Iya, Pak. Oke, itu aja. Amin. Eh, Terima kasih banyak, Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.